Pernah dengar soal mesin rotary atau one coil engine? Kalau belum pernah ya nggak aneh juga sih. Soalnya one coil engine di dunia roda 2 emang nggak seepik kayak di dunia roda 4. Di dunia roda 4 mah bahkan sampai kayak ada kulturnya sendiri. Coba tanya aja ke fans Mazda kalau nggak percaya. Seperti yang sudah sedikit saya singgung di video Suzuki RL5 kemarin, mesin one coil ini punya komponen internal mesin yang jauh lebih simpel dibanding mesin piston konvensional. Di mesin piston konvensional sendiri, kalian pastinya sudah ngerti lah ya apa aja komponennya. Di luar kopling dan gearbox, mulai dari bagian bawah itu ada kruk as, blok piston, stang piston, ring piston, yang jadi kelemahan di mesin 155cc VVF punya Yamaha. Naik ke atas dikit ada klep, per klep, busi, shim atau roller, plus noken as yang jumlahnya itu jadi debat useless fans boy Yamaha dan Honda. Terus ada lagi komponen pendukung kedua bagian tadi, seperti rantai keteng, tensioner, dan lidah tensioner yang bikin mesin sport 150cc Honda suaranya klotok-klotok kayak helikopter. Dan masih banyak lagi perintilan part kecil yang lainnya. Nah terus kalau di mesin one coil gimana tuh Kang? Apa bedanya dengan mesin piston biasa? Jawabannya, beda semua. Posisi kruk as atau crankshaft di mesin piston ini digantikan oleh eccentric shaft di mesin one coil. Kalau crankcase berputar supaya piston bisa naik turun, nah eccentric shaft ini bertugas memutar bagian kedua, yaitu rotor. Rotor ini ibarat piston di motor konvensional, tapi bentuknya segitiga. Makanya orang luar itu sering nyebut mesin ini sebagai mesin Doritos. Nah, supaya putaran rotornya ini gak berantakan, di tengah rotor itu ada gerigi khusus yang sinkronisasi dengan putaran dari eccentric shaft. Jadi muternya teratur deh. Rotor tadi berputar dalam housing yang terdiri dari dua bagian, blok sisi luar dan blok housing rotor utama. Nah yang ini persis kayak blok silinder di motor piston biasa. Oh iya, ini untuk mesin one coil single rotor kayak di Suzuki RL5 loh ya. Kalau dua rotor kayak Norton dan konsep Yamaha, berarti ya tinggal tambahin blok luar, rotor, dan blok housing lagi, dan begitu seterusnya. Kayak di mesin multisilinder aja. Terakhir ada seal yang fungsinya vital banget dalam proses pembakaran. Di one coil engine ini ada beberapa tipe seal yang dipakai. Pertama ada apex seal yang berfungsi menjaga kompresi internal mesin. Ini mirip kayak ring piston kompresi, alias dua yang paling atas kayak di motor kalian. Selanjutnya ada side corner dan seal corner. Nah, ini seal yang mencegah oli transmisi masuk ruang bakar. Fungsinya itu persis kayak ring oli piston di motor kita-kita. Dan ya udah gitu doang. Coba deh kalian hitung-hitung ada berapa komponen internal mesinnya. Untuk mesin single rotor itu berarti ada sepasang blok sisi, blok housing utama, rotor, eccentric shaft, seal, dan ya udah gitu doang. Jadi kalau di video Suzuki RL5 sebelumnya saya bilang keuntungan mesin one coil itu adalah lebih simpel dan komponennya lebih sedikit dibanding mesin piston, nah ini dia maksudnya. Belum lagi ditambah ukuran mesin yang juga bisa diminimalisir, khususnya untuk motor yang berkapasitas besar, karena memang komponen utamanya ya cuma segitu doang. Oke, tarik nafas dulu bentar. Karena setelah bahas apa aja komponen yang ada di mesin ini, kita bakal lanjut bahas gimana sih cara one coil engine menghasilkan power, dan kenapa sih banyak yang bilang mesin ini jauh lebih potensial dari sisi power dibanding mesin piston konvensional. Seperti yang bisa kalian lihat di video, siklus pembakaran mesin one coil engine ini sebenarnya sama aja kayak mesin patak yang kita pakai sehari-hari. Intake, compression, combustion, exhaust, balik lagi ke intake, compression, combustion, exhaust, dan begitu seterusnya. Bedanya proses pembakarannya itu sama sekali nggak ada yang sama dengan mesin piston konvensional. Nah, saya yakin ini dia yang bakal bikin pusing buat yang baru belajar one coil engine. So, siapkan kopi atau teh sama cemilan ya, kita belajar bareng-bareng. Mesin one coil ini punya proses pembakaran yang unik. Kalau di mesin piston, semprotan bensin dan udara dihisap ke ruang bakar lewat kevakuman waktu piston turun ke bawah, atau bayangin kayak kalian nyedot air lewat suntikan mainan zaman SD. Nah di one coil engine, proses ini terjadi sewaktu rotor bergerak dan bikin kevakuman. Semprotan bensin dan udara yang dihisap bakal kongko bareng di celah vakum ini. Tapi belum sempat ngopi bareng, campuran bensin dan udara tadi langsung dibawa ke proses selanjutnya. Seiring dengan pergerakan rotor, campuran tadi dikompres. Karena tekanan yang terjadi terus-terusan, otomatis suhu campuran tadi meningkat karena molekulnya semakin cepat bertabrakan. Bukan cuma molekul bensin dan udara doang. Kalian juga kalau kena tekanan terus-menerus pasti bakal panas juga kan? Nah, ini yang dinamakan proses compression di one coil engine. Oke, sampai sini relax dulu, tarik nafas. Kalau perlu diulang dulu sampai ngerti. Karena di one coil engine, dari tahap ini sampai ke tahap selanjutnya, itu berlangsung cepat banget.
Setelah proses compression, maka lanjut lagi ke proses yang paling asik, yaitu combustion, alias momen di mana mesin mengeluarkan power. Tapi bentar, kalau bentuk rotornya begitu, terus di mana tukang proses pembakarannya? Nah, proses pembakarannya berlangsung di celah yang ini nih. Tapi sebelumnya, sewaktu rotor masih di posisi sepertiga awal, di sini busi dipantik, dan saat ketemu campuran bensin dan udara bertekanan tadi, jadi deh, tick door. Jadilah ledakan alias pelepasan energi yang mendorong rotor berputar. Di motor bermesin one coil kayak Hercules W2000, Suzuki RL5 sampai ke Norton, semuanya sepaham, pakai satu busi doang. Beda dari mesin rotari modern punya Mazda yang pakai dua busi. Kenapa pakai dua busi? Well, itu karena Mazda menganggap satu busi belum cukup untuk membakar semua campuran bensin dan udara tadi. Makanya mereka itu pakai dua busi, sekaligus dua set pengapian, yang memantik bergantian di dua chamber ini. Jadi kalau di sepeda motor itu combustionnya tick door, nah di mesin one coil punya Mazda ini jadi tick door. Nggak lama dari proses tadi, sisa pembakaran dibuang lewat port exhaust ke knalpot, yang sesuai namanya adalah proses exhaust. Setelah itu, prosesnya diulang lagi dari awal. Masih ingat? Ya, intake, compression, combustion, dan exhaust. Dan begitu seterusnya. By the way, ada yang nggak kenapa saya pasang gambar mesin piston patak di sebelah proses kerja one coil engine? Yap, itu karena seperti yang saya bilang sebelumnya, siklus pembakarannya itu sama aja. Jadi kalian juga bisa belajar sedikit-dikit sambil menyelam minum susu. Berarti kalau setiap sisi rotor itu punya siklus pembakaran sendiri, itu artinya setiap pembakaran terjadi setiap 120 derajat putaran crankshaft dong ya, alias 360 derajat dibagi 3 sisi rotor. Buset, berarti mesin one coil ini lebih kenceng dari motor 2 tak sekalipun dong. Nyalin gitu cara ngitung nah Bambang. Eccentric shaft di mesin one coil itu butuh 3 kali putaran penuh untuk sekali muter rotor. Tuh, lihat dengan sesama putaran eccentric shaft sama rotornya. Jadi kalau pakai hitung-hitungan standar, 3 kali putaran penuh itu sama dengan 3 kali 360 derajat sama dengan 1080 derajat. Tapi karena ada 3 sisi rotor yang melakukan proses pembakaran, jadinya 1080 derajat tadi kita bagi 3, hasilnya 360 derajat. Itu artinya setiap satu putaran eccentric shaft, mesin one coil ini melakukan 1 kali proses pembakaran, alias mirip seperti yang bisa kita temui di mesin-mesin motor 2 tak. Nah, ini alasannya banyak yang menyebut mesin one coil ini punya cita rasa ala mesin 2 tak. Tapi ingat, sama sekali nggak bisa dibilang sebagai 2 tak loh ya, karena siklus pembakarannya sama kayak mesin 4 tak. Jadi kalau kalian nemu komentar fans Mazda yang bilang mesin one coil itu punya potensi power yang jauh lebih gede dibanding mesin piston biasa, nah ini dia hitung-hitungannya. Lah, terus kenapa di video sebelumnya mesin one coil Suzuki RL5 malah punya power yang lebih rendah dibanding Honda CB750? Aha, pertanyaan bagus. Ada yang masih ingat gimana cerita Honda RC166 bisa bejaban dengan motor 2 tak punya Yamaha dan Suzuki? Yap, dengan menambah jumlah silinder, meningkatkan RPM setinggi-tingginya. Dan jadi deh, powernya melonjak signifikan. Di kasus Suzuki RL5 dan Honda CB750, RL5 itu cuma pakai single rotor, dan kapasitas mesinnya juga jauh lebih rendah. Dan makin memperburuk keadaan, Suzuki cuma berani kasih power maksimum di RPM yang lebih rendah dibanding CB750. Seandainya RPM-nya kita bikin sama di 8000 RPM, kemudian kita hitung pakai rumus sederhana, angka kasar yang kita dapatkan adalah sekitar 70-80 horsepower, alias nggak jauh dari power yang dihasilkan mesin berkapasitas 1000 cc di era yang sama. Kenapa Suzuki nggak berani nambah RPM-nya, Kang? Ya mana saya tahu. Tanya si Geasu Kamiya aja, alias Chief Project-nya Suzuki RL5. Tapi kalau tebakan saya sih ya, ini sih karena urusan durability dan garansi mesin. Soalnya ingat, RL5 ini adalah motor pertama Suzuki yang pakai mesin one coil engine. Kalau emang mesin one coil segitu potensialnya dari sisi simplicitas, cost, ukuran, dan output powernya, kenapa justru pabrikan pada nyerah lanjutin development mesin ini, Kang? Nah, salah satu alasan kenapa banyak pabrikan yang